Ada orang yang su terima itu terang. Ada yang su percaya. Madon son jaga bapak itu terang. Dong ada sembunyi terang tagal don taku. Andia ko itu terang mati ko dong hidup dalam gelap. Bapak mama, saudara semua, pencinta member UBB Gemit. Ini hari kotong katu mulai seperti biasa. Kau buat cerita Bapak manis pun kata-kata manis di Alkitab. Kau kotong pun mengerti tambah banyak. Kotong sayang Yesus juga tambah banyak. Kotong hidup iko Yesus pun mau. Bapak manis di sorga. Terima kasih Bapak manis kotong dapat kesempatan. Kau belajar dari Bapak manis pun firman di Alkitab. Kotong minta roh warisi penuh di kotong pun hati. Kau kotong semua mengerti ini firman. Iko Bapak pun mau. Kau ini firman hidup jadi besar. Babuah banyak-banyak. Kau ini dunia dapat lihat Bapak pun baik di kotong pun hidup. As Bapa dapat nama puji. Iko Yesus pun nama. Amin. Mari kotong dengar sama-sama Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 dalam bahasa Kupang. Yesus omong terus dari atas itu perahu. Dia kasih tambah lagi satu umpama bilang, Karmana, bosong pernah ko sonde. Lia orang pakai lampu teoek. Astutu sang dia dalam bakul. Ko taruh sang dia di kolong tempat tidur. Sonde to, kalau taruh begitu, nah dia sonde terang lai. Orang mesti taruh itu lampu di tempat yang tinggi ko terang. Jadi barang yang tak sembunyi sekarang, nanti dapat lia. Apa yang orang sonde tahu sekarang, nanti dapat tahu. Jadi siapa yang ada pung telinga, nah dengar baik-baik. Nah, pikir baik-baik. Kalau bosong ukur orang lain pun bikin, orang ju ukur bosong begitu. Tuhan Allah ju ukur balik sang bosong begitu. Ma dia pun ukuran lebih berat lai. Nah, kalau orang mau cari tahu betul-betul Tuhan pun mau, dia tambah pintar. Ma kalau orang sonde pusing dengan Tuhan pun mau, dia tambah bodoh. Bapak mama, saudara semua. Ada rupa-rupa jalan kau kata mengerti ini Markus 4 ayat 21 sampai 25. Ma ini hari beta ajak kotong untuk mengerti ini Markus 4 ayat 21 sampai 25 ini. Iko itu perumpamaan penabur, perumpamaan benih, perumpamaan biji sesawi pun arti. Tagal ini Markus 4 ayat 21 sampai 25 ini. Markus tulis ame ko pagar ame ini pagar dengan ini 3 perumpamaan. Perumpamaan penabur ayat ini Markus 4 ayat 21 25 ayat sambung perumpamaan benih dan biji sesawi. Andia kok kata mesti mengerti ini ayat dong, iko ini perumpamaan dong. Mungkin ada orang lain bisa mengerti senong dan jalan lain sana apa-apa juga. Di ini perumpamaan dong, Yesus mau kasih tahu bilang, dia datang di ini dunia ini kau jadi terang dunia. Dia datang di dunia ini kau kasih berdiri kerajaan Allah di ini dunia. Kerajaan Allah itu mulai sama ke satu bibit. Satu benih yang kiciana yang Tuhan Yesus tabur di ini dunia. Sesudah omong ini perumpamaan dong, Yesus omong ini Markus 4 ayat 21 sampai 25. Jadi kotong coba mengerti ini bacaan ikut perumpamaan dong. Bapak mama semua, Yesus bilang waktu dia mengajar tuh bahwa dia pun diri itu dia Mesias, anak Allah dan terang dunia. Tapi itu semua masih sembunyi.
Dia ajar pakai perumpamaan, kok banyak orang jangan tahu. Dia belum umumkan secara terbuka. Hanya murid-murid dong sendiri saya yang tahu. Dengan 1-2 orang lain yang dekat dengan Yesus. Ma Yesus larang sanong, kau jangan kasih tahu orang dulu bilang dia Mesias, anak Allah dan terang dunia. Begitu juga kerajaan Allah yang Tuhan Yesus beritakan itu belum nyata benar. Itu semua masih jadi rahasia. Banyak orang belum tahu. Termasuk juga itu orang banyak yang bakarumung deka Yesus kau dengar dia mengajar. Itu dong juga belum tahu. Madi ini bacaan Yesus bilang nanti dia waktu akan datang, semua rahasia itu akan terbuka. Orang akan tahu semua karena rahasia yang omong sekarang tentang kerajaan sorga ini, orang akan umumkan besar-besar dari mana-mana. Itu rahasia terbuka bahwa Yesus itu terang dunia, Yesus Mesias, Yesus anak Allah, kerajaan Allah sudah datang. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu baru orang tahu. Kau tahu misalnya waktu Tuhan Yesus disalib, waktu dia putus napas juga itu kepala tentara yang berjaga di situ bilang, "Oi, betul ini orang anak Allah, maka kau tahu juga." Waktu dia bangkit, as dia kasih Roh Kudus kepada dia murid dong akan siarkan semua yang Yesus ajar. Siarkan Yesus pun diri sebagai anak Allah. Kasih semua orang secara terbuka. Itu waktu rahasia itu akan terbuka. Dan berita itu akan jalan di mana-mana. Nah, mari ini bacaan Yesus bilang begini. Biarpun ini masih rahasia, biarpun orang banyak belum tahu yang beta ini Mesias, anak Allah. Masa 1-2 orang ini dia murid-murid dong. Percaya bilang Yesus itu Mesias, anak Allah dan terang dunia. Dan percaya bilang Yesus datang kok kas berdiri kerajaan sorga di ini dunia. Tanggal itu, Yesus bilang sanom begini. Siapa yang dengar sambeta, siapa yang percaya bilang beta ini Mesias, dia itu terima pelita yang menyala. Nah, pelita yang menyala itu kan terang. Dia terima itu terang dari beta. Andia kok di Markus ini, Tuhan Yesus bilang, kalau terima ama itu pelita yang menyala, nah, jangan tutup ama dan bokor, kau dan ember, kau dan bakul, kau dia mati percuma. Jangan. Tapi, taruh itu pelita di tempat tinggi, kau dia menyala. Kalau bosong tutup, nanti dia mati. Akhirnya bosong juga dari gelap. Bosong juga sesat, bosong hidup dalam dosa. Ma orang mesti taruh itu terang di tempat tinggi. Kok itu rumah pun dalam bisa terang. Itu barang-barang dalam rumah juga terang. Kok orang dah belia. As orang yang tinggal dalam rumah juga terang. Kok orang belia satu dan satu. Kalau ada orang luar datang masuk di rumah juga orang belia juga. Supaya orang kenal. Firman yang orang terima itu, yang orang percaya itu, mesti dong kasih tunjuk sebagai terang kasih orang, kasih dunia. Agar banyak orang yang lihat itu terang itu juga ikut percaya. Bilang Yesus itu Mesias, anak Allah dan terang dunia. Madiin bacaan juga Bapak Mama semua. Yesus kasih ingat kotong, iko itu penabur bilang begini. Ada orang yang terima itu terang. Ada yang percaya. Madon son jaga bapak itu terang. Dong ada sembunyi terang tagal don taku. Andia ko itu terang mati ko dong hidup dalam gelap. Ada yang dia pun hati sama ke tanpa di pinggir jalan. Itu orang do iko rame sa.
Dong datang dengar Yesus, dong mengaku bilang percaya sendia, madong sana ada pendirian. Andia kau dong terima habis Yesus pun pengajaran, dong angka buang kok iblis datang kau toto ame itu benih firman Allah kau dong sanda apa-apa. Ada yang terima itu Yesus mengaku bilang dia anak Allah, dia juru selamat, madong pun hati babatu, dong pun hati penuh dengan dosa. Andia kodong kena goda dan rupa-rupa keinginan dunia. Akhirnya bikin Yesus dan firman yang suada dalam pung hati itu sama ke benih yang tagepe dan batu-batu, tagepe dan duri-duri, tagepe dan rupa-rupa keinginan dunia. Kok itu benih tumbuh sande betul. Itu benih tumbuh ju madesan subur. Andia kau dia buah dong sande bae. Makare. Kok orang sana suka. Nah, tentu kotong sekarang ini, kalau kotong ikut Yesus, kau jadi murid Yesus, kotong mesti ikut dia betul-betul, percaya dia betul-betul. Jangan asal nama ikut, botong tergoda dengan dunia mau, botong hati isi batu dan duri banyak-banyak, kau gepe itu Yesus pun nama dan Yesus pun firman, akhirnya kotong pun hidup sama ke pohon babua makare. Kau orang di dunia ini yang tengah dengan kotong sondap lia Yesus pun baik. Bapak mama semua, Yesus ajar kotong bilang, siapa yang terima Yesus, siapa yang percaya bahwa Yesus itu Mesias dan anak Allah, siapa yang dengar itu Yesus pun pengajaran dan menjadikan Yesus itu dia milik kepunyaan. Dia pun harta yang paling berharga. Dia hormati. Dia jaga babae. Lalu dia hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Kau belajar terus Tuhan Yesus pun mau. Maka dia itu nanti makin hari dia pun tahu tambah banyak. Dia makin kenal Tuhan Yesus. Sama ke benih yang tumbuh terus kau berbuah banyak. Kalau orang terima Yesus as hidup, ikut Yesus pun mau. Tentu Yesus kasih kuasa, kok itu firman itu hidup di kota pun hati. Hidup di bottom pun tinggal aku hari-hari. Tagal itu firman itu, benih itu bukan firman yang mati. Bukan benih yang mati, tapi itu firman yang hidup. Benih yang hidup. Dan begitu, banyak orang yang lihat kota pun hidup itu, dapat sombar sorgawi. Kodong datang berteduh. Ais dong dapat buah banyak-banyak. Itu buah kasih, buah kebaikan, buah pengampunan, buah rendah hati, buah kejujuran, buah kesabaran. Kok akhirnya orang yang datang berteduh di situ, dong juga dapat selamat. Orang yang hidup begini ini, yang nanti Tuhan kasih tambahan dia. India kau baca di ayat 25 itu bilang, siapa yang hidup betul-betul ikut Tuhan pun mau, dia tambah pintar. Dia tambah tahu banyak hal. As di Matius 6 ayat 33 bilang, siapa yang bikin kerajaan sorga jadi dia punya harta yang istimewa, dia cari kau jaga itu babae, nanti Bapa di sorga tambah gas dia banyak hal lain lah. Ma Bapak Mama, ini bacaan ju togor kotong. Di ayat 24 ini, Yesus togor kotong. Dia togor pakai pepatah. Bilang, bosong ukur sampai takar mana, nanti Bapa di sorga ukur sampai bosong juga begitu. Bosong nilai sampai takar mana, nanti Bapa di sorga nilai bosong begitu. Bosong hakimi sampai takar mana, nanti Bapa di sorga hakimi bosong begitu. Tagal begini, ini pemimpin agama Yahudi dong, sudah dengar Yesus omong ulang-ulang. Madong sana mau percaya, dong menyangkali kuasa Allah yang nyata dalam Yesus pun diri. Dong menyangkali pemberitaan yang Yesus omong tentang kerajaan Allah. Tagal itu dong tolak Yesus. Andia dong cari jalan rupa-rupa kok kasalah sandia, hukum sandia, hakimi sandia, nilai sandia sebagai orang jahat. Dan Yesus bilang nanti, bosong nilai begitu.
Nanti di hari depan Tuhan Allah juga akan nilai bosong, ukur bosong, hakimi sam bosong, iko bosong pun menilai itu. Begitu Yesus kasih ingat itu orang bapaknya yang datang berkerumun dengar sendia. Yesus bilang, kalau bosong dengar habis, bosong akui beta pun nama sebagai Mesias, anak Allah dan terang dunia. Nanti beta juga akan akui bosong di hadapan beta Bapa pemuka. Jadi nanti Bapa di sorga akan terima bosong, jadi dia pun anak-anak sayang. Maka kalau bosong dengar habis, sama ke orang dengar dan telinga kanan keluar di telinga kiri, bosong sana toa dengan itu firman, bosong menyangkal Yesus. Nah, Yesus bilang beta juga akan menyangkal bosong di beta Bapa pemuka. Dan dia kau akan baca di Matius 10 ayat 32 dan 33 bilang begini. Matius 10 ayat 32 dan 33 bilang begini. As Yesus omong lagi bilang, orang berani mengaku kenal sama beta di muka orang banyak di indunya, nanti beta juga mengaku kenal sama dia di muka beta Bapa di sorga. Bilang dia ini beta pun orang. Mau orang menyangkal sama beta di muka orang banyak bilang, dia sana kenal sama beta. Nanti beta juga kasih tahu sang beta Bapa di sorga bilang, beta sana kenal itu orang. Itu yang Yesus ingat. Jadi kalau percaya mesti betul-betul. Ukur Yesus iko iman, jangan ukur iko dunia pun mau. Tagal itu, kotong yang dengar ini firman ini, kotong juga ajar jaga diri kotong dengar bapak, kotong percaya bapak, kotong bikin iko ini firman pun mau, kotong belajar terus, kotong tambah hari tambah mengerti Tuhan Yesus pun mau. Nanti kotong buah banyak. Nanti orang lihat kotong pun hidup sama keterang, kotong juga datang iko percaya Tuhan Yesus. As nanti Bapa di sorga, akui sang kotong bilang, dia pun anak sayang sang kotong. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa sayang, kasih kotong roh barisi, kasih kuat kotong pun hati. Kotong pegang kuat-kuat firman Tuhan Yesus yang kotong sedengar. Kotong pegang kuat-kuat Tuhan Yesus pun nama. As kotong tekun jalan ikut Tuhan Yesus pun perintah. Kotong pun hidup ini jadi benih di dalam kotong pun hati, biar firman itu jadi benih, tumbuh besar kau berbuah. Kau dunia ini lihat, kau dong tahu Tuhan pun baik, kau dong juga percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.